dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku
memancar senantiasa. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu bersama dan berserta dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami ya Tuhan, dan berikanlah pengertian kepada kami, karena kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema Renungan Kak Charles pada pagi hari ini adalah doa syafaat. Mari kita buka kitab kita di kitab Kejadian ayat pasal 18 ayat 20 sampai 33. Kejadian 18 ayat 20 sampai 33 dengan judul perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat 20, mari kita baca bersama-sama ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 26, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Ayat 31 katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ayat 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memaknai doa, betapa pentingnya doa syafaat, yaitu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain ya. Jadi bukan doa yang ditujukan untuk diri kita sendiri. Nah kita juga akan belajar bahwa Abraham berdoa syafaat bagi keponakannya Lot dan juga penduduk kota Sodom dan Gomora. Nah kita juga akan belajar untuk menjadikan doa syafaat sebagai salah satu
bentuk doa kita ya sehari-hari. Nah adik-adik, kita tahu ya bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman, nafas hidup orang yang percaya. Kalimatnya sering diucapkannya di gereja atau dimanapun juga. Istilah ini sering dipakai untuk mengingatkan kita semua anak-anak Tuhan bahwa kita tidak bisa meninggalkan kehidupan doa kita. Nah sejak dahulu kala umat Tuhan berbicara atau berinteraksi dengan Tuhan yaitu melalui doa. Doa ini sebagai hubungan dengan Tuhan ya. Nah makanya istilah doa diistilahkan sebagai nafas hidup karena ini begitu penting ya adik-adik. Betapa pentingnya hidup berdoa ini untuk kita anak-anak Tuhan. Tentu saja doa yang dimaksud juga bukan doa yang biasa-biasa saja, namun doa yang sungguh-sungguh didoakan untuk pergumulan, untuk permasalahan dalam hidup ini gitu. Nah, tapi yang jadi masalah seringkali orang mengartikan berdoa tuh hanya untuk kepentingan kita sendiri ya adik-adik. Makanya kita belajar pada hari ini bahwa doa syafaat itu adalah doa yang isinya itu untuk kepentingan orang lain, doa yang isinya permohonan untuk orang lain. Nah, jadi melalui tema ini kita akan belajar ya supaya kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri adik-adik, tetapi kita juga belajar bagaimana kita bisa berdoa syafaat untuk orang-orang lain juga. Jadi kita belajar untuk memperhatikan orang-orang sekitar kita, untuk melihat pergumulan atau persoalan-persoalan yang ada ya, dan kita bisa mendoakannya dalam doa syafaat kita ya adik-adik. Kita bisa berdoa bagi orang-orang sekitar kita yang dekat dengan kita, atau juga orang-orang sekitar kita yang mungkin jauh dari kita ya, yang dikenal ataupun juga orang-orang yang tidak kita kenal. Nah adik-adik, yang kita baca tadi Abraham itu ya, kita tahu ya bahwa Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman karena teladan yang bisa ditunjukkan kepada kita ya adik-adik. Dia beriman, dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Nah dalam bacaan yang tadi kita baca, Abraham melakukan komunikasi ya, tawar-menawar dengan Tuhan atas rencana Tuhan untuk Sodom dan Gomora, karena Tuhan berencana untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora karena orang-orang di kota itu sudah begitu jahat dan tidak berkenan kepada Allah. Nah, dari bacaan tadi yang kita baca, Tuhan mempertimbangkan untuk memberitahukan rencananya kepada Abraham ya, atau tidak gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya adik-adik betapa dekatnya hubungan Tuhan itu dengan Abraham. Rencana Tuhan itu terkait dengan penghancuran kota Sodom dan Gomora. Dan kita tahu ya bahwa Lot, ponakannya itu memilih untuk tinggal di kota Sodom ya. Nah, jadi Abraham itu segera merespon kata-kata yang sudah dikatakan oleh Tuhan ya, yang dia dengar. Jadi Abraham itu jadi memikirkan, wah, penduduk kota Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, dan juga kan ada ponakannya, ada keluarganya di situ ya, si Lot, istri dan anak-anaknya. Nah di sini kita bisa lihat ya adik-adik bahwa Abraham memohon bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia memohon untuk karena dia peduli dengan penduduk di kota Sodom dan Gomora. Dia memohon kepada Tuhan ya, supaya Tuhan tidak membunuh orang benar bersama dengan orang yang tidak benar. Dan yang kedua, Abraham meminta kepada Tuhan untuk tidak memusnahkan seluruh penduduk di kota Sodom dan Gomora itu. Dan yang tadi kita baca ya adik-adik, kalimat Bapak Abraham, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Itu yang tadi kita baca di ayat 24 ya. Sementara kalimat Abraham, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Nah, kalimat ini hendak menggambarkan bahwa keyakinan Abraham bahwa Tuhan Allah adalah hakim yang adil, yang tidak akan menyamakan orang benar dengan orang fasik.
Nah, berkali-kali Abraham meminta kepada Tuhan ya supaya tidak memusnahkan orang-orang dari kota Sodom dan Gomora. Tetapi pada akhirnya memang Tuhan tetap menghukum kota itu. Tetapi paling tidak Lot dan anak-anaknya kita bisa diselamatkan ya kalau kita baca ya. Nah, melalui doanya kita dapat melihat bahwa Abraham itu peduli. Abraham itu menaikkan doa syafaat kepada Tuhan untuk orang-orang lain gitu ya. Bahkan untuk orang-orang yang tidak ia kenal. Ya, kecuali Lot dan keluarganya. Jadi Abraham ini tidak melulu mementingkan dirinya sendiri, berdoa untuk kepentingannya diri sendiri. Dan kita juga bisa melihat ya bahwa Allah melihat ketulusan Abraham, yang mana dia menaikkan doa syafaat untuk orang-orang lain ya, orang-orang yang tidak dikenal Abraham, bahkan pada hal untuk orang-orang yang sebenarnya tidak disukai oleh Abraham karena kelakuannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi melalui doa syafaat yang Abraham sudah naikkan ini adik-adik, kita diajarkan untuk tidak berdoa untuk diri kita sendiri ya. Sebaiknya kita juga diajarkan untuk berdoa untuk orang-orang lain. Nah, adik-adik, kalau kita baca di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus digambarkan sebagai pendoa syafaat. Dan karena itu semua doa orang Kristen menjadi syafaat saat dinaikkan kepada Allah, maka melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menjadi jembatan ya antara kita dengan Allah ketika dia mati di kayu salib ya. Dan oleh perantaraan Tuhan Yesus, kita sekarang ya adik-adik bisa menaikkan doa syafaat untuk orang lain. Kita memohon kepada Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita dan permintaan mereka seturut dengan kehendak Tuhan ya. Dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, kita coba baca ya adik-adik di 1 Timotius 2 ayat 1-6 mengenai doa jemaat. 1 Timotius 2 ayat 1-6. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah adik-adik, jadi doa syafaat ya, yang sejati gitu, bukan untuk kepentingan kita ya, tetapi doa syafaat yang sejati itu adalah untuk mencari kemuliaan Allah, untuk memuliakan nama Tuhan ya, supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga ya. Jadi bukan untuk kepentingan diri kita sendiri ya adik-adik. Nah, bagaimana ya adik-adik kita bisa melakukan doa syafaat? Ya ada beberapa contoh ya. Mungkin kita bisa mendoakan orang-orang yang kita bisa berdoa untuk orang-orang yang untuk pemerintah, untuk yang berkuasa di seperti dikatakan di 1 Timotius 2 tadi ya, untuk penguasa yaitu pemerintah ya. Kita juga bisa mendoakan para pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Kita juga bisa mendoakan gereja, kita bisa mendoakan teman-teman kita bisa mendoakan orang-orang yang sakit ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan kita bisa mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, yang menganiaya kita ya. Dan kita bisa mendoakan siapapun, semua orang ya, dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 tadi. Nah, kadang kita berpikir akan doa syafaat itu tugas pelayan Tuhan aja, tugas pendeta saja, tugas hamba Tuhan saja. Nah ini pemikiran yang salah ya adik-adik. Kak Charles, adik-adik sekalian, kita bisa menaikkan doa syafaat ya. Kita semua anak-anak Tuhan
semua terpanggil untuk menaikkan doa syafaat. Kalau kita baca di Alkitab ya, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Kenapa adik-adik? Karena semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka, dan sebagaimana Roh Kudus bersyafaat bagi kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik bisa baca di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 ya. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jelas bahwa doa syafaat itu merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik. Bukan tugas hamba Tuhan saja atau pelayan Tuhan saja ya. Untuk kita semua. Kacaulah ya adik-adik ya. Kita semua dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita belajar ya, dalam kehidupan sehari-hari kita kita harus melakukan doa syafaat ya. Nah kalau kita tahu ya, pastilah namanya manusia, kita berhubungan dengan orang lain ya. Ada yang hubungannya dekat, ada yang juga yang hubungannya mungkin tidak terlalu dekat ya adik-adik. Tapi sayang sekali ya, belakangan ini orang semakin sulit ya untuk menolong, untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Karena banyak orang-orang sekarang mementingkan kepentingan mereka sendiri. Nggak usah yang jauh-jauh ya, yang kadang-kadang yang dekat saja. Banyak orang-orang tuh tidak peduli, tidak mau menolong ya, tidak mau mempedulikan, tidak mau memperhatikan sesamanya. Nah melalui renungan hari ini ya adik-adik, kita belajar ya, kita mau mengasihi sesama kita mau memperhatikan, kita mau menaikkan doa syafaat bagi orang-orang di sekitar kita ya. Bukan hanya berdoa untuk keluarga, tetapi juga untuk bangsa ini, untuk para pemimpin, bahkan juga untuk orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita ya. Nah adik-adik, ada sebuah ilustrasi ya. Kak Charles baca nih, ada doa 5 jari. Nah kita kan ada jempol ialah jari yang terdekat dengan kita. Kita mulai berdoa untuk orang-orang yang terdekat dengan kita ya, orang-orang yang kita selalu ingat ya, ayah kita, ibu kita, kakak adik kita ya. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah ada telunjuk, ini artinya berdoalah bagi mereka yang mendidikmu, mengarahkan kita, dan juga menyembuhkan kita. Misalnya dokter atau guru ya, mereka perlu doa kita, mereka butuh dukungan doa kita ya. Jadi kita bawa mereka juga dalam doa kita. Nah ada jari tengah, jari terpanjang yang mengingatkan kita kepada para pemimpin, pemerintah, semua yang pemerintah yang mereka membutuhkan bimbingan Tuhan, mereka membutuhkan hikmat dari Tuhan. Nah, ada jari manis, tempat cincin, yang ini adalah jari yang paling lemah. Kita ingat untuk mendoakan orang-orang yang lemah, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan. Mereka sangat membutuhkan doa kita. Dan juga ada jari kelingking ya adik-adik. Ini adalah jari yang terkecil. Nah ini mengingatkan kita untuk berdoa buat diri kita sendiri. Nah setelah menyelesaikan 4 doa sebelumnya, kita juga bisa berdoa untuk kebutuhan kita ya adik-adik. Nah demikianlah renungan yang bisa Kak Charles bagikan pada pagi hari ini. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa kami
tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri, tetapi kami bisa menaikkan doa syafaat untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mementingkan diri kami sendiri ya Tuhan, tetapi kami mau mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami mau mempedulikan mereka. Kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada hari ini. Kami sangat bersyukur. Kami mau berdoa untuk orang-orang sekitar kami, untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami, untuk pemerintah, dan untuk semua orang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi mereka. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semangat ya adik-adik, maju terus dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.